yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan jadi peserta diseminasi budaya positif pada hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam hari ini kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan, kenikmatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini panjenengan nantinya sebagai peserta dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas modul 1.4. Sebelum kita menginjak ke materi, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar sesuai rencana dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya sebelum saya lanjut ke materi, ada sedikit prakata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Kepala SDN 2 Tegal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Tegal. Kebetulan hari ini Pak Udin akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah ya Pak Ibu. Saja kami harapkan panjenengan semua nanti dapat belajar bersama, misalnya sharing bareng kegiatan-kegiatan tentang budaya positif. Nah, kalau kita ketahui bahwa budaya itu kan sesuatu yang diyakini secara universal ya. Harapan nanti setelah panjenengan mengikuti kegiatan ini, mari bersama-sama kita tingkatkan, kemudian kita laksanakan kegiatan-kegiatan mungkin menyangkut agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dimulai dari menerapkannya di sekolah. Dan selanjutnya semoga khususnya untuk Pak Udin nanti, alhamdulillah kami sangat mengapresiasi karena telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Nah, semoga dengan nanti setelah mendapatkan sertifikat guru penggerak yang tujuannya, tujuan sebenarnya kan bukan untuk jadi kepala sekolah, jadi pengawas, tapi bagaimana beliau nanti bisa menggerakkan komunitas belajar yang ada di Kecamatan Bunem umumnya, dan khususnya ada di SDN 2 Tegal. Apalagi Pak Alvin juga termasuk ketua KKG PJOK di Kecamatan Bunem, agar mampu menggerakkan komunitas di KKGO-nya juga. Itu harapan kami. Mari kita belajar bareng. Setelah kita belajar, kita ambil positif-positifnya, kita dapat melaksanakan khususnya di SDN 2 Tegal dulu, agar SD kita menjadi SD yang memperhatikan kebutuhan anak. Kita sebagai guru kan adalah pemimpin pembelajaran untuk agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki budaya positif, dimulai dari lingkungan sekolah. Harapan kita diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SDN 2 Tegal. Semoga harapan-harapan ke depan bisa saya wujudkan, karena memang notabene manusia ini belajar dan belajar. Jadi intinya saya menyampaikan ini bukan bermaksud menggurui panjenengan. Di sini kita belajar bersama, bahwasannya paling tidak itu dari waktu ke waktu kita itu ada peningkatan, walaupun progresnya sedikit. Yang penting dari hari ke hari itu kita mempunyai peningkatan yang signifikan, terutamanya bagi peserta didik kita. Itu jadi dari tugas saya 1.4 bahwasanya saya dituntut untuk diseminasi budaya positif. Mendengar budaya positif, kira-kira budaya positif di benak panjenengan yang muncul apa kira-kira? Budaya positif, budaya, kebudayaan. Positif berarti yang
baik. Kalau yang buruk berarti negatif. Jadi dari sini kita dapat artikan bahwa ini konsepnya budaya positif itu. Jadi konsep inti budaya positif ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan universal, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itu yang pertama pembelajaran mengenai paradigma baru. Bahwasanya pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selama ini panjenengan mesti tidak asing lagi dengan kata berdiferensiasi. Kira-kira yang ada di benak panjenengan berdiferensiasi itu apa nih? Yang selama ini panjenengan pernah dengarkan. Apa yang ada di benak panjenengan? Jadi rata-rata yang ada di benak kita berdiferensiasi itu intinya adalah kita harus bisa berpihak kepada murid. Karena kita sebagai guru hendaknya kita itu tidak dominan. Kita sebagai fasilitator paling tidak beri kesempatan siswa untuk berkembang dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Kita sebagai guru hanya menuntun anak sesuai dengan bakat minat potensinya, sehingga nantinya anak itu tidak merasa terbebani. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, ini untuk profil pelajar Pancasila sendiri tentunya panjenengan sudah melontok ya, bahwa ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi ya. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut ya. Nah, ini tadi permainan cobalah buka nih Bapak Ibu. Jadi Anda sebagai A, Anda dan teman Anda itu saya, kira-kira gitu nih, akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, walaupun ada orang lain yang membujuk, menghardik, memberikan sesuatu yang sekiranya bisa membuat Anda membuka tangan Anda. Kira-kira apakah Anda bersedia membuka tangan Anda? Alasannya apa? Karena bendanya sangat berharga, Begitupun dengan keteguhan kita. Kita mempunyai sesuatu cita-cita atau impian kepada siswa kita. Tiba-tiba ada orang yang menginginkan kita untuk merubah impian kita. Intinya maunya lurus, ngenggok no. Kira-kira panjenengan mau tidak? Panjenengan apakah tetap teguh dengan pendirian panjenengan? Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi tujuan dalam kegiatan ini intinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut, murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini beda stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ada realitas kebutuhan kita sama dan berbeda, dan semua orang melihat hal yang sama dan gambaran yang berbeda. Kira-kira bisa dengan lihat kira-kira bedanya stimulus respon dan teori kontrol ada di sini. Nah, ini ada disiplin positif. Disiplin positif ini ada 3 arti di sini. Yaitu kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin ternyata artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Adapun yang kedua adalah disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini adalah panjenengan yang menuntut siswanya disiplin tapi panjenengan beri imbalan. Itu ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya anak menjadi senang karena panjenengan berikan imbalan. Anak pun senang, aku senang dikai aku siswa disiplin terus . Nah, untuk yang kedua mengajarkan anak untuk pamrih. Jadi anak setiap akan melakukan kedisiplinan itu mesti mikir sih, aku mau dikai apa yo? Nek dikai mesti kecewa. Itu negatifnya. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai memberikan reward kepada anak. Reward itu baik dan tidak baik. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini sekedar tahu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contohnya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di profil pelajar Pancasila jelas ada 6 dimensi, beriman dan bertakwa, mandiri, benaris, berkebinekaan global dan bergotong royong dan kreatif. Tapi ada juga dari IBO Primary Years Program atau PJP bahwa contoh nilai kebajikan diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ada dari The 7 Essential Virtues, yang artinya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari sini jelas motivasi, jelas dorongan, motivasi dapat meningkatkan siswa untuk menjadi lebih baik. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di benak siswa pasti ada pikiran seperti itu. Jadi siswa itu berpikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat motivasi eksternal. Nah, selanjutnya ini ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di benak siswa berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya.
Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah ini, jadi pada peserta didik kita itu adanya imbalan, terus pengakuan, hadiah itu penting. Tapi panjenengan harus tahu batasannya, bahwasanya ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya terhadap peserta didik kita. Kita harus pandai-pandai menyaring kira-kira hal itu nantinya akan berpengaruh negatif atau positif kepada peserta didik kita dengan cara kita senantiasa memantau mereka. Nah ini maksudnya yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah di benak siswa akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini termasuk dalam motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin positif. Ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi kepada peserta didik. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Jadi apabila peserta didik panjenengan sudah melakukan hal yang menurut panjenengan sudah baik, sudah memuaskan panjenengan, beri apresiasi kepada mereka. Gujuk, nah biasanya gitu. Kalau guru bahasa Inggris gujuk. Nah kalau guru kelas biasa sudah baik kan ditingkatkan. Apresiasi itu perlu, karena apresiasi ini dapat membangun motivasi anak untuk bertindak yang lebih baik lagi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi tidak hanya satu murid, karena panjenengan yakini bahwa peserta didik itu mempunyai potensi minat bakat yang berbeda-beda. Pasti siswa panjenengan kalaupun tidak pandai di kognitifnya, pasti ada bagian tertentu yang memungkinkan bahwa anak tersebut wajib diberikan apresiasi agar kedepannya anak tersebut semakin semangat dan termotivasi. Beri pengakuan secara konsisten, beri fokus kepada proses. Biasanya fokus kepada proses sampai hasil hasil gitu. Pada orang tua murid juga kadang kalau hasilnya buruk mesti bisa gurunya, padahal dia tidak tahu bagaimana prosesnya. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Kemarin saya perhatikan kamu melakukan membuang sampah pada tempatnya. Nah itu bagus, harus kamu lakukan secara terus menerus. Nah, rasa empatimu besar sekali. Nah, misal peserta didik kita sudah menolong orang lain, menolong temannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi apresiasi ini harapannya menjadi penyemangat untuk siswa agar bisa berbuat baik lagi ke depannya. Jadi saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-teman di tugas kelompok. Dan ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi setiap ada hal baik yang dilakukan peserta didik kita, paling tidak walaupun sedikit itu kita apresiasi, karena itu adalah hal yang baik. Nah selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini penjelasannya. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Itu hukuman. Selanjutnya konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa.
Yang ketiga ada restitusi. Dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Nah, dari sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang kadang kita belum tahu kira-kira kita melakukan itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Karena ini beda tipis Bapak Ibu. Kalau hukuman lebih ke fisik biasanya. Kalau konsekuensi ini misal ada keyakinan keras yang sudah panjenengan sepakati dan dilanggar. Tapi hukuman konsekuensinya ini masih berhubungan dengan apa yang panjenengan ajarkan, tidak melenceng jauh, kira-kira seperti itu. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ada yang membuat hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, anak biasanya kalau sudah dihukum itu suaranya gak hilang-hilang. Mesti aku ini tahu dihukum, pokoknya kamu, nah gitu. Selanjutnya buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bedanya, nah, kalau konsekuensi karena ini tidak fisik, jadi anak itu dapat lebih cepat dalam melupakan. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kira-kira bedanya hukuman dan konsekuensi. Dari sini panjenengan di benak panjenengan pasti bisa menangkap bahwasanya konsekuensi lebih apa? Lebih efisien daripada hukuman. Nah, kalau ini 3 tambah restitusi, tidak berencana atau tiba-tiba. Kadang ada panjenengan sedang piket di depan menyalini anak, tiba-tiba hari Senin tiba-tiba ada anak masuk menggunakan seragam tanpa desi, tanpa ikat pinggang. Panjenengan respon, "Terus itu di." Nah, mestinya namanya. "Terus itu di." Iki gimana kok? Kok ora udah sih? Nah, itu kan lebih ke anak kaget. Beda dengan kalau kita halus, konsekuensi, berikan konsekuensi. Itu kamu tidak memakai dasi karena ini hari Senin. Jangan diulangi lagi. Nah, ini nanti ada di materi berikutnya. Jadi intinya hukuman dan konsekuensi ini sering kita lakukan, tapi kadang kita belum tahu perbedaannya. Nah, dari sini kita belajar bersama sehingga nantinya kedepannya ini menjadi informasi baru untuk kita. Nah, untuk restitusi sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini saya ada contoh Bapak Ibu. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, aku mah nggak sepeda. Oh iya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti kita melihat kuncinya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah dan memang mengenakan sepatu ya. Wah,
Lari mengelilingi, ini lewati dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran UJOK. Nah, kita lihat kuncinya. Nah, berarti yang masuk konsekuensi menggantikan kertas dan membersihkan tumpahan air serta lari mengelilingi lapangan. Karena ini lingkupnya masih di pelajaran UJOK. Nah, kira-kira kalau ada yang terlambat 10 menit terus dia mau lari 2 kali, itu kan sama saja dengan apa kira-kira? Setiap olahraga kan diawali dengan pemanasan. Nah, jadi ini seperti pemanasan dia, jadi nggak begitu sulit untuk dilakukan karena masih berhubungan dengan materinya. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi sampai mana tadi? Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita sampai di keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas gitu? Kira-kira apa alasannya? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bedanya di mana kira-kira? Bu Yun ada itu? Siswa, ya. Peraturan bisa dibuat oleh guru. Oh gitu ya. Yang lain ada? Sama ya, sama berarti panjenengan kurang lebihnya sudah memahami bahwa keyakinan kelas itu kita bentuk bersama dengan melibatkan peserta didik kita, sehingga nanti akan menemukan keyakinan kelas yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi berdasarkan perundingan antara kita dan peserta didik. Sedangkan untuk peraturan adalah dibuat oleh salah satu pihak dan yang lain harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, ini bedanya. Jadi untuk keyakinan kelas, siswa dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas, sehingga itu benar-benar siswa yakin bahwa hal itu yang akan dilakukan selama melakukan pembelajaran. Keyakinan kelas memuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran. Sedangkan peraturan memberikan motivasi secara eksternal sehingga tumbuh ketakutan pada siswa pada hukuman dan sanksi. Jadi peraturan lebih ke hukuman dan sanksi kepada si pelanggar. Tapi berdasarkan fenomena bahwa aturan itu untuk dilanggar, biasanya seperti itu gitu. Itu statement yang kurang tepat. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kira-kira pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini tahapannya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi di keyakinan kelas ini tidak terlihat dengan jelas, tapi diharapkan mampu dilakukan oleh semua warga, kira-kira semua warga sekolah, nah, seperti itu. Terutama umumnya di kelas tersebut, karena ini keyakinan kelas bukan keyakinan sekolah. Itu ya. Kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas ini, harapan kita anak-anak itu menjadi berani dalam berpendapat. Unek-uneknya apa bisa disampaikan pada saat pembuatan keyakinan kelas, sehingga kelas itu menjadi lebih aman, nyaman, dan tertib karena sudah ada keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan nantinya kalau ada yang kurang pas bisa dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, ini beda peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas biasanya lebih panjang, sedangkan keyakinan kelas lebih ke sikap yang ditunjukkan apa, kira-kira seperti itu. Jadi selalu kembalikan guru ke tempatnya. Jadi ini untuk menuntut peserta didik untuk bertanggung jawab. Jadi kita tulis saja tanggung jawab. Tanggung jawab ini banyak arti. Jadi bisa diartikan selalu kembalikan buku ke tempatnya, terus misal mengambil barang orang lain dikembalikan, dan meminjam. Nah, itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau di peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, ya, mesti ada kata-kata dilarang, dan dilarang. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi dengan kata-kata menghormati orang lain, anak diharapkan dapat mengartikan bahwa di kelas ini harus saling menghormati, baik sesama teman maupun dengan Bapak Ibu guru. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini bisa ditulis di keyakinan kelas menghormati orang lain, bisa, berkomitmen bisa. Jadi komitmennya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di keyakinan kelas bisa ditulis keselamatan. Jadi keselamatan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini maksudnya di kesehatan. Jadi dari membaca tulisan dilarang menggunakan narkoba dengan diganti dengan kesehatan, bahwasanya anak-anak itu kedepannya harapannya bisa menjaga kesehatan. Jadi banyak hal untuk mencapai itu, diantaranya menjauhi narkoba, bisa dilarang merokok, terus makan makanan sehat. Jadi banyak untuk menentukan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini bisa menghormati orang lain, bisa bersabar, seharusnya bisa juga tertib, bergantian. Ada gunakan masker ini bisa kesehatan, bisa keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi bisa keselamatan, bisa keamanan. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di dalam materi ini ada 5. Nah, ini pengertiannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, ada bertahan hidup, ada kesenangan, dan ada kebebasan. 5 kebutuhan ini harus kita penuhi agar kehidupan kita berjalan selaras, seimbang, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, karena manusia ini mempunyai kebutuhan untuk senantiasa bertahan hidup. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Makan. Manusia butuh makan, minum, kesehatan, rumah. Manusia butuh pakaian, butuh keamanan. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Tapi terkadang nggak harus. Nah, ini seperti keamanan.
peserta didik kita, mengamankan. Nah, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata manusia ini juga butuh kasih sayang, Bapak Ibu. Terus kalau ada pertanyaan, misal manusia itu yang awalnya berdampingan, terus berpisah, kira-kira kasih sayangnya kemana nih? Nah, untuk diri sendiri. Jadi kasih sayang dan rasa diterima ini juga dibutuhkan peserta didik kita. Dibutuhkan peserta didik kita. Terkadang ada peserta didik kita yang tidak kita ketahui bahwa dia itu di rumah jarang ketemu orang tuanya misalnya. Jadi kita tahunya ketika kita melihat gerak-gerik peserta didik tersebut, kok sering menang. Nah, jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa membuat anak itu terbuka kepada kita. Ternyata jawabannya adalah saya di rumah itu jarang ketemu dengan orang tua saya sibuk. Nah, berarti tugas kita di sekolah bisa kita memberikan kasih sayang itu kepada peserta didik kita. Jadi tidak hanya kepada keluarga kita, karena memang profesi kita sebagai seorang guru, kita harus bisa membagi kasih sayang itu pada keluarga dan kepada peserta didik kita. Karena notabene peserta didik adalah anak kita pada saat kita di sekolah. Jadi dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan manusia adalah penguasaan. Penguasaan ini bukan berarti kita harus berkuasa, kita harus menjadi yang di atas, bukan seperti itu ya. Jadi penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga. Berharga bukan berarti yang paling atas dan ditakuti. Jadi keinginan untuk dianggap berharga, paling tidak kita hidup itu dianggap ono. Nah, gitu ya. Jadi membuat perbedaan, membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Selanjutnya kita juga hidup itu butuh kebebasan. Bebas bukan berarti sakar PDW, karena kita punya aturan, terutama pada saat kita bekerja. Oh iya, ini Pak Udi merana kita kebutuhan dasar manusia ada kebebasan, terus sakar PDW itu bebas, sakarku. Lalu jadi kebutuhannya bebas, dan kebutuhan kan harus diutamakan daripada keinginan. Nggak tahu betul. Lebih penting keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Jadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Intinya dulu waktu kuliah itu saya pernah mendengar kata dosen saya bahwa kita harus bisa menempatkan diri dengan baik. Nek sekolah berarti kita guru. Nek di rumah berarti kita masyarakat, orang tua. Terus kadang ada orang yang membutuhkan bantuan kita, misal di rumah sedang melakukan kerja bakti kebersihan, bukan berarti kita tidak membantu. Lah guru tugasku ya mulang, orang resik-resik ya. Kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan porsi dan situasi serta kondisi. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Jadi sebagai manusia kita juga butuh senang, Bapak Ibu. Di sini tidak ada kebutuhan manusia kesedihan, tapi kadang kita merasakan itu. Jadi itu tidak masuk kebutuhan kita. Lebih baik dihindari. Senang-senang aja, yang penting bahagia. Kalau bahagia, insya Allah kedepannya kita melakukan apa saja itu enak. Jadi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini itu kebutuhan kita ya. Nah, terus selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru. Dari melihat gambar ini kita kira-kira panjenengan berada di posisi mana, Bapak Ibu? Apakah pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Buyut sudah melakukan apa kira-kira? Pak Pantau, pendukung? Kira-kira enggak. Kira-kira ya nomor 3, nomor 4 lah. Teman sama memantau ya.
nggak pernah membuat anak merasa bersalah kan Pak? Kalau merasa bersalah ya jarang lah. Jarang ya, lebih ke teman. Kalau manajer ini kira-kira posisinya di siapa Pak? Kepala sekolah misalnya ya, sebagai manajer. Nah ini penghukum. Biasanya penghukum ini lebih identik dengan guru olahraga. Tapi beda dengan guru olahraga yang sekarang Bapak Ibu. Guru olahraga yang sekarang lebih halus. Memang saya rasakan ketika saya SMA. Saya SMA itu saya merokok itu padahal saya wes belik-belik. Dan jujur pas jam pelajarannya aku kan melaku jongkok. Bisa aku nanti. Dan jebul guru olahraga saya tahu kalau saya merokok. Jadi baru zaman dulu itu setiap kesalahan sedikit saja langsung dilakukan hukuman. Tapi jujur, masa panjenengan tidak pernah menjadi sebagai penghukum? Pernah gitu. Karena orang itu mempunyai emosional. Kadang kita tidak berpikir panjang melihat peserta didik kita salah, langsung kita menjadi sebagai penghukum. Karena kita bertujuan baik, ingin membuat anak tersebut menjadi hukuman ada. Ya. Nah, di rumah ada masalah, biasanya dibawa ke sekolah. Berarti siswanya ngelakoni hal yang ora sesuai dengan kita, langsung menjadi penghukum, muncul sumune, atau gitu. Nah itu posisi kita ada di posisi kontrol sebagai guru ternyata Bapak Ibu. Jadi ada suara tinggi kadang menurut kita bukan hukuman fisik, kita melalui verbal. Padahal itu malah lebih menyakitkan Bapak Ibu. Nah bocah itu malah lebih diingat. Normati lebih baik sakit hati atau sakit gigi lebih orang kabeh. Itu bahasa hukum menunjukkan. Nah ini kira-kira jenis penghukum seperti ini indikatornya. Yang kedua membuat rasa bersalah. Biasa membuat rasa bersalah ini seperti kata-kata panjenengan. Saya sudah melakukan, saya sudah membuat ini, tapi kenapa malah kamu hancurkan? Dari situ siswa iya. Guruku ngomong-ngomong ya, berarti aku ini salah. Nah, nah ini kalau saya lebih ke teman, karena kadang siswa kelas 1 dan kelas 2 itu akhir saya berdiri di depan kelas mesti nusul langsung meruang kuliah dikira bapak lah kan memang bapak pada saat sekolah gitu ya. Nah, memang notabene peserta didik sini gitu Pak, banyak yang ditinggal merantau, jadi dia itu kurang kasih sayang. Nah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang tua mereka sehingga kasih sayang mereka terpenuhi. Jadi tujuan saya itu sebenarnya. Tapi kita harus tahu batasannya. Nanti kita terlalu dekat dengan anak, takutnya anak malah memposisikan kita. Nah, koyok koncokan telek diplak-plak Pak. Nah, seperti itu. Nah, hilang rasa hormat. Itu yang menjadi petaka buat kita. Jadi ketemu neng dalan, wih, wah mangon. Jadi wibawa kita harus tetap terjaga sebagai seorang guru, gitu ya. Nah ini yang pemantau ini saya rasa sudah panjenengan lakukan sebagai seorang guru. Jadi pemantau ini peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira ada pertanyaan yang membuat peserta didik kita itu menjadi lebih terbuka dalam bercerita, sehingga kita bisa mengidentifikasi masalah anak tersebut. Nah selanjutnya ini manajer. Manajer ini ternyata indikatornya ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Kira-kira ini kepala
sekolah yang panjenengan temui selama ini, apakah sudah melakukan ini? Oh sudah. Nah, sudah ya. Nada suaranya tulus ya. Nang, duk, cung. Dulu sih kan aku loro. Bahasa tubuhnya tidak kaku. Kakunya pada zona tertentu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ini ada pernyataan Bapak Ibu. Jadi ini ada kata-kata nanti masuknya di mana. Jadi 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu membuat merasa bersalah jelas. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Ada kata ayolah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Namanya. Coba kita lihat. Nah, penghukum. Membuat merasa bersalah, menghukum teman. Nah, ini materi yang terakhir Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 komponen yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Apa segitiga restitusi ini? Suatu tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya itu anak yang mulanya dia itu melakukan kesalahan, kita berikan nasihat-nasihat yang baik sehingga nantinya dia kembali ke kelompoknya menjadi lebih baik, menjadi memiliki karakter yang kuat. Nah, ini bagian-bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini penjelasan tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip buat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada tahap ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, yang kedua, nah ini contoh menstabilkan identitas Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita lebih meyakinkan anak bahwa perbuatannya itu bisa diperbaiki. Jadi anak tidak merasa bersalah yang berlebihan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Tapi kan ada tapinya ya. Tapi dengan harus bisa menjelaskan bahwa anak tersebut setelah melakukan kesalahan dapat memperbaikinya dengan cepat. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Harapannya itu. Jadi ketika kita menanyakan kira-kira apa yang membuat kamu salah, jadi anak langsung cerita, karena ini Bu, kenapa kamu tidak mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan Nak? Seragam saya di laundry ya. Jadi kita tahu alasan anak tersebut dan kita mencoba meyakinkan anak tersebut sehingga kedepannya anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini contoh kata-katanya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini muncul jawaban dari peserta didik bahwa dia mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan kesalahan itu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk mencoba secara intrinsik ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada 1 dan 2. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya.
Nah, ini ada contoh Bu, contoh Bapak Ibu. Nah, Selamat pagi Mbak Esti. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar Mbak Esti hari ini? Saya ngerekam di ngerekam ketok istilahnya Mbak separuh. Esti, kira-kira Mbak Esti tahu tidak apa alasan Pak Udin memanggil Mbak Esti ke sini? Tidak tahu, Pak. Pak Udin memanggil Mbak Esti ke sini karena Pak Udin mendapat laporan dari teman-teman bahwa Mbak Esti tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah, tapi malah bersembunyi di kelas. Apa benar? Iya, benar, Pak. Baik Mbak Esti, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ikut sholat zuhur berjamaah sekolah juga pernah dilakukan beberapa anak. Jadi Mbak Esti bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi apakah Mbak Esti tahu bahwa perbuatan Mbak Esti ini salah? Iya, saya tahu, Pak Udin. Saya salah karena tidak ikut sholat zuhur berjamaah, malah bersembunyi di kelas. Kira-kira alasan apa yang membuat Mbak Esti tidak ikut sholat berjamaah di musola sekolah ya? Karena sudah lagi pulang, Pak. Saya ingin sholat di rumah saja dan kemarin habis saya rada juga. Jadi saya berjalan dengan saya malas sholat di sekolah. Oke, baik. Bukannya kemarin kita sedang buat keyakinan kelas ya Mbak? Apakah masih ingat salah satu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya, Pak. Saya masih ingat. Minta tolong disebutkan ya Mbak Esti. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kejujuran, dan beribadah. Apakah Mbak Esti meyakini nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Iya, Pak. Saya sangat yakin. Baik, berarti kalau tidak sholat berjamaah di musola tidak sesuai dengan keyakinan yang mana ya? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang harus mengikuti Pak Udin. Baik, alhamdulillah setiap Mbak Esti sudah mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita. Apakah Mbak Esti bersedia memperbaiki kesalahan ini? Iya, Pak Udin. Saya bersedia. Apa yang akan Mbak Esti lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan sholat berjamaah di musola sekolah tepat waktu dan saya akan membawa baju bagi Pak Udin supaya saya bisa mengikuti Udin. Alhamdulillah, Pak Udin sangat menghargai usaha Mbak Esti untuk memperbaiki kesalahan. Semoga Mbak Esti bisa istiqomah untuk selalu sholat berjamaah di musola sekolah, karena sholat berjamaah ini untuk melatih kita semua rajin beribadah tepat waktu. Sholat wajib ini juga menjadi kewajiban kita kepada Allah. Jadi dengan sholat berjamaah di musola sekolah, kewajiban dan tanggung jawab kalian akan terjaga, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan sebelum kita sampai rumah, dan mungkin juga akan lupa ketika sampai di rumah karena banyak hal-hal menarik di rumah sehingga lupa untuk sholat. Tetap semangat ya Mbak Esti. Iya, Pak Udin. Terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah saya akan menjaga sholat saya ketika di sekolah maupun di rumah. Ya, sekarang Mbak Esti boleh kembali ke sekolah. Selamat siang, Pak Udin. Bagaimana kamu kita hari ini? Alhamdulillah, hari ini kami bisa tiba. Pak Udin memanggil Mas Putra ke sini karena Pak Udin tadi mendapat laporan dari juga bahwa Mas Putra dari Anda. Apa benar? Iya, Pak. Benar. Apakah Mas Putra tahu Anda harus masuk sekolah? Iya, Pak Udin. Saya tahu bahwa sekolah mulai. Baik, selain itu Pak Udin lihat Mas Putra dari ini tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan ya. Iya, Pak Udin. Seragam saya mencuci. Baru kami kalau
Baik, alhamdulillah sudah melakukan dan mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita. Apakah Mas Surya bersedia memberi kesalahan itu? Apa yang akan Mas Surya lakukan untuk memberi kesalahan itu? Alhamdulillah, berarti kan menghargai usaha Mas Surya memperbaiki diri. Semoga mana tidak berulang lagi ya Mas. Semangat ya Mas Surya. Mbak, siapa Mas yang ada? Testing. Nah, berarti kalau dari istri kamu kamu. Bapak Ibu dari sini ada koleksi sedikit ya. Ini ditulis kira-kira dari pertanyaan pemantik tersebut hal baru apa dan panjenengan dapatnya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Yang kedua, apakah budaya positif perlu diterapkan di sekolah? Apa alasannya? Dan yang ketiga, topik atau materi apa yang saling menarik menurut Bapak Ibu dan mengapa? Ayo, orang dua bukan dulu. Kalau kayaknya mau berapa juga. Enggak, itu langsung 3. Langsung 1 Sambil menulis refleksi ini, saya minta tanggapan, masukan atau pertanyaan ya dari Bapak Ibu dulu. Monggo Bu Kartika bisa beri tanggapan pada saya. Ya, terima kasih Pak Adin atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan tanggapan terhadap apa yang telah Bapak Udin sampaikan. Tanggapannya
tadi yang telah disampaikan Pak Udin sudah sangat baik, sudah sangat jelas ya. Menginspirasi sangat baik dan menginspirasi untuk kita semua. Dengan penjelasan Bapak Udin, kita semua tahu apa itu disiplin positif dan bagaimana cara menerapkannya dalam sekolah kita, terutama sekolah SDN 2 Tegal Dowo tercinta ini. Tadi yang dapat saya terima itu ada posisi kontrol ya Pak ya. Ini baru pertama kali saya mendengarkan kalimat posisi kontrol. Ternyata ada ya posisi kontrol ya Pak ya. Terus lalu istilah baru tadi segitiga restitusi itu juga hal baru yang saya temui pada pertemuan siang hari ini. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Udin dan jenengan juga sudah memutarkan video tentang cara menangani kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya sudah mulai mengerti, oh begini toh yang dimaksud tahap-tahap dalam segitiga restitusi. Tadi ada 3 tahap ya Pak ya. Dengan ditampilkannya video tersebut, jadi lebih memudahkan kita dalam memahami apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Semuanya sudah baik. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Kartika atas tanggapannya. Beri tepuk tangan untuk Bu Kartika dalam. Untuk selanjutnya perwakilan dari laki-laki saya minta Pak Prapto untuk memberikan sedikit prakata untuk saya. Terima kasih Pak Udin. Ya. Sebelumnya mohon maaf, ya, kami tadi sudah mendapatkan begitu banyak materi ya. Yang tadi yang saya catat itu yang paling berkesan di hari saya itu yaitu tentang konsep disiplin positif. Itu yang membiasakan disiplin dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Itu yang agaknya yang mau kami terapkan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Karena saya tertarik dari membiasakan anak untuk berlaku disiplin karena dia perlu, dia butuh untuk dirinya sendiri. Jadi kedepannya anak-anak merasa perlu untuk disiplin karena dia penting untuk kehidupan dia selanjutnya. Itu. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Prapto. Mohon benar tanggapannya. Ini saya bacakan yang sudah ya. Beberapa saja. Ini ada dari ini ada yang mengetahui apa yang baik untuk murid. Untuk pertanyaan yang pertama, dan yang kedua sangat perlu karena baik untuk siswa agar lebih disiplin. Yang ketiga segitiga restitusi. Tapi yang paling menarik segitiga restitusi tadi. Ini ada dari Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama mengetahui 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang kedua budaya positif perlu diterapkan di sekolah. Yang ketiga yang paling menarik segitiga restitusi. Rata-rata segitiga restitusi ya. Karena ini merupakan kata baru bagi kita. Hal baru yang saya dapatkan dari sini adalah tentang teori konsekuensi yang ternyata lebih efisien daripada hukuman. Budaya positif juga perlu diterapkan di sekolah. Materi yang menarik adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya konsekuensi dari hukuman berbeda dan ternyata lebih efektif yang hukuman. Perlu karena dengan budaya-budaya baik bisa membuat anak tercukupi. Wah ini berarti penghukum ini. Penghukum membuat anak tercukupi kebutuhan. Karena memang ada beberapa anak yang dengan hukuman dia baru bisa jeda, dia baru bisa berubah. Jadi intinya kita harus melihat karakteristik anak. Jadi kita tidak bisa global, tidak bisa menyamaratakan anak, penyikapan anak satu dengan anak yang lain. Ya, setiap individu itu unik dan berbeda.
Itu Bapak Ibu dari saya cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya di sini kita belajar bersama. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Di sini kita sama, tujuan kita sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada di undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alinea keempat itu jelas empatnya ya Pak. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebelumnya minta tepuknya dong. Tepuk satu. Ya, tepuk satu dia Bu kelas 1. Yes, mana ya? Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk empat. Tepuk lima, siap belajar, oke. Sampai 5 gitu. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Terima kasih untuk kita semua. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.